Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru lillah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari ini adalah hari di bulan Ramadan yang ke-19. Pada kesempatan ini saya akan bahas keutamaan orang yang hafal Al-Quran 30 juz. Orang yang hafal Al-Quran 30 juz bisa memberi syafaat kepada 10 orang ahli keluarga. Saya ulangi, orang yang hafid Quran, hafal Al-Quran 30 juz, maka orang itu bisa memberi syafaat, memberi pertolongan kepada 10 orang ahli keluarga. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Ali karamallahu wajhah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'al Qur'an wastaharahu, man qara'al Qur'an wastaharahu wa halla halalahu wa harrama haramahu, adkhalahu Allah al-jannah wa safa'ahu fi asratin min ahli baitihi kulluhum wajabat lahun nar. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Yang dimaksud ini adalah orang yang hafal Al-Quran 30 juz, bukan hanya sekedar hafal, tapi dia mampu menjaga apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Makanya tidak makan yang haram, minumnya tidak minum yang haram, dijaga semuanya halal, haram, dijaga benar-benar untuk jangan sampai makan yang haram, jangan sampai makan yang makruh kalau bisa. Bahkan mulutnya juga dijaga, nggak pernah berkata-kata yang kotor. Mulutnya dijaga, jangan sampai banyak hibah, jangan sampai banyak ngomongin orang. Tangannya juga dijaga, jangan sampai berbuat maksiat. Kakinya juga dijaga, jangan sampai berbuat maksiat. Telinganya juga dijaga, jangan sampai mendengarkan yang haram. Intinya bukan hanya sekedar menghafal, tapi mengamalkan seluruh isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran maupun yang ada di dalam hadis. Orang yang hafal Al-Quran 30 juz, kemudian dia menjaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, menjaga istiqomah, menghafalkan terus sampai hafalannya tidak hilang sampai meninggal dunia, maka orang itu bisa memberi syafaat 10 orang. Pertama, ibu kandungnya sendiri. Maka dalam sebuah hadis itu kulluhum waqad wajabat lahu annar. Seandainya ibunya ahli maksiat, bahkan sudah ditentukan untuk masuk neraka, maka orang itu ditolong oleh anaknya yang hafal Al-Quran. Seandainya bapaknya ahli maksiat dan sudah ditentukan ahli neraka, maka ditolong oleh anaknya yang hafal Al-Quran. Kakaknya, adiknya, yang penting masih dalam satu kerabat. Masya Allah,
luar biasa. Satu orang di antara keluarga kita yang hafal Al-Quran bisa membawa 10 ahli keluarganya bawa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahun nas. Sebaik-baik kamu adalah yang mengajarkan Al-Quran dan yang mau belajar Al-Quran dan yang mau mengamalkan Al-Quran. Belajar setelah kita bisa mengamalkan kepada orang lain, itu adalah sebaik-baik orang hidup di dunia yang belajar Al-Quran kemudian mengamalkan kepada orang lain. Bahkan dalam satu keterangan, siapa yang belajar Al-Quran kemudian dia menyebarkan, mengajarkan kepada orang lain, Masya Allah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan diampuni berkahnya kita mengamalkan ilmu yang kita sudah pelajari, yaitu ilmu Al-Quran. Yang ketiga, keutamaan orang yang hafal Al-Quran, Masya Allah, kalau dia istiqomah menjaga dari yang halal, menjaga dari yang haram, yang dilarang oleh Allah semuanya tadi, ketika meninggal jasadnya tidak dimakan oleh ulat, tidak busuk, tidak dimakan oleh belatung dan sebagainya, dalam keadaan utuh. Banyak kisah, seperti ada sebuah kisah orang meninggal sudah 32 tahun. Ketika makamnya ada pembongkaran karena kena terjalan raya, yang akhirnya itu dibongkar tidak sengaja, tahu-taunya mayitnya masih biasa, kain kafannya masih bersih, tangannya masih utuh. Ketika ditanya oleh warga, orang apa ini sebenarnya? Dulu adalah guru ngaji. Beliau ternyata mengajarkan Al-Quran. Dan yang kedua, dia adalah orang yang hidupnya hafal Al-Quran, menjaga daripada haram, menjaga dari perkataan-perkataan yang tidak baik. Masya Allah, meninggalnya masih dalam keadaan utuh. Bagaimana mungkin orang seperti itu akan disiksa di alam kubur, akan disiksa di dalam api neraka? Tidak mungkin. Inilah keutamaan menggairahkan. Kalau bisa ingin kita masuk surga, jadikan ahli keluargamu ada yang hafal Al-Quran. Mudah-mudahan di antara keluarga kita semuanya ada yang hafid Al-Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi birahmatika ya arhamar rahimin. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.